Halo semuanya, apa kabar ya? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Desember atau akhir 2020 untuk zodiak Cancer. Halo Cancer, apa kabar ya? Ini untuk pembacaan tanggal 16 sampai 31, but remember ya, bisa terjadi sebelum tanggal tersebut atau bahkan sesudah tanggal tersebut. Kenapa? Karena implementasi setiap orang pasti bakal berbeda ya. Dan silakan cek sun, moon, rising kamu atau bahkan Venus kamu ya. Dan kalau memang gak resonate ya berarti memang bukan untuk kamu. Jangan memaksakan sesuatu pembacaan yang memang bukan untuk kamu ya, karena bukan hanya kamu yang nonton ya. Oke, ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, Cancer. Aku lagi shuffle kartu Cancer dan aku ngerasain energi yang sangat bersyukur ya. Belum terbuka kartu oracle-nya tapi rasa bersyukur yang dalam banget ya. So kita buka kartunya. Langsung dua. See, ada write a gratitude list ya. Tuliskan rasa bersyukur kamu, daftar-daftar bersyukur kamu. Barusan aku singgung ya. Watch a movie. Dan ada massage. Oke. I'm sorry for the noise ya, jika kamu dengar suara noise. Kita lihat dulu the bottom of the deck-nya, ada clean your space. Oke, Cancer, di akhir tahun ini aku ngeliat masa yang bagus banget, memang seperti yang aku bilang tadi, untuk kamu menulis apapun berkat yang kamu dapatkan di 2020 ini, dan kamu catat itu semua ya. Kamu bikin summary ya, bikin merangkuman akan itu semua, dan kamu lihat apa aja sih yang buat kamu, setelah kamu buat summary itu ya, kamu cari lagi, kamu filter lagi, seperti lebih mudahnya memang kalau kamu buat di catatan di handphone ya, tapi kayaknya kalau kita nulis itu lebih nyaman ya. Jadi kamu bisa mencoba beli buku buat list. Setelah kamu buat, kamu filter lagi, kamu cari mana yang paling buat kamu happy. Jadi lebih mudah kamu filternya, kamu bikin dari setiap summary itu setiap berkat atau syukur yang kamu dapatin itu, rasa bersyukur, kamu kasih bintang. Misalnya yang paling bersyukur ini ya nilainya 3 bintang, 5 bintang, ya paling tinggi kamu bikin 5. Dan setelah itu kamu bakal menemukan apa yang paling buat kamu happy ya. Dan setelah itu ambillah 3 yang paling buat kamu happy ya. Setelah itu kamu coba untuk duduk diam, meditasi ya, dan ingat masa-masa saat 3 hal yang membahagiakan itu terjadi ya. Seperti kamu ngulang lagi masa-masa itu, masa-masa yang buat happy itu ya, seperti rewind ya. Setelah kamu kayak gitu, kamu coba ngerasakan diri kamu yang lebih baik ya, enjoy ya. Dan aku ngeliat, cobalah untuk banyak hal-hal baru, dan aku ngeliat mungkin kamu memang banyak lakuin hal baru di sini, dimana aku ngeliat kamu bisa banyak nonton film baru di akhir tahun ini ataupun awal tahun. Udah lama kamu mungkin udah nonton film baru, atau memang ada hasrat yang kamu pengen, aku pengen banget nonton walaupun ya kesempatan untuk ke bioskop ini masih sulit ya, dan aku nggak tahu ya udah dibuka apa bioskop apa bioskop dibuka apa enggak, aku nggak tahu ya, karena memang aku nggak begitu ngikutin yang masalah tempat umum kayak gitu ya. Tapi yang pastinya aku ngelihat kamu bisa untuk ya
walaupun nggak bisa ke bioskop, kamu bisa mencari, sekarang banyak banget bioskop online ya yang legal, kamu bisa bayar per bulan dan kamu udah puas nonton apa aja 24 jam nonstop gitu ya. Aku ngeliat di situ ya, dan aku ngeliat kamu juga bakal banyak ditemanin oleh peliharaan seperti kalau kamu punya ya. Dan aku ngeliat akhir tahun ini memang rasa bersyukur yang kencang juga, dan juga masa untuk kamu bersih ya. Aku ngeliat kamu lebih baik banyak bersih terutama kamar ya. Mungkin kamu mencoba untuk mengasapi kamar kamu pakai dupa ya. Kenapa pakai dupa? Karena aku ngerasain itu bakal kasih energi yang baik. Kamu coba pakai aromaterapi ya, dan kamu mungkin coba untuk massage ya. Massage itu pijat ya di bagian, terutama di bagian pinggang kamu atau bagian perut kamu ya, leher kamu, kaki kamu ya. Karena aku ngeliat kamu 2020 ini sebenarnya tahun yang cukup menegangkan untuk kamu, menegangkan untuk tubuh kamu dan mental kamu. Walaupun aku ngeliat kamu akhirnya menemukan pelajaran yang besar, namun kamu tetap perlu rilekskan badan kamu. Dan aku ngeliat juga untuk lebih banyak meninggalkan apapun yang memang enggak untuk kamu ya. Itulah tarotnya. Wow, Cancer, oracle kamu aja bagus banget ya. Ada Page of Coins, Five of Cups, Ace of Pentacles. Permulaan yang besar di akhir tahun ini dan awal tahun untuk keuangan ya. Aku ngeliat bakal cukup meningkat ya. Nggak seperti tahun sebelumnya. Ekspektasi kamu terpenuhi di sini, aku bisa bilang ya, bahkan bisa lebih dari yang kamu harapkan, dan itu bisa menjadi daftar list kamu yang baru ya. Dan ada sesuatu hal yang di sini aku ngelihat adalah ada kesedihan masih Cancer ya. Kamu masih cukup emosional akhir-akhir ini sepertinya ya. Ada sesuatu hal yang men-trigger kamu. Ten of Pentacles, the Ten of Coins. Sepertinya tentang, aku ngeliat kamu melihat begitu banyak hal-hal yang, aku ngeliat energi dimana kamu ngeliat orang banyak yang mengkhianati kamu ya. Energi itu datang lagi ya. Memang rasa bersyukur kamu meninggi, namun juga rasa itu juga muncul ya, wajar memang ya, karena bisa berbanding lurus dengan itu. Akhirnya kamu memperhatikan siapa-siapa juga yang menyakiti kamu di 2020 ya, ada ataupun sebelum-sebelumnya yang masih terbawa sampai sekarang. Dan aku ngeliat mungkin ini nggak terjadi 2020, bahkan sebelumnya bisa 1-2 tahun, 3 bahkan 5 tahun sebelumnya atau lebih yang udah nyakitin kamu dan masih terasa sampai sekarang ya. Masih membuat kamu nggak seperti rasanya masih seperti baru terjadi kemarin gitu ya. Kenapa nggak selesai aja rasanya gitu ya. Ada kesedihan di sini, sepertinya ada tangisan yang kamu alami beberapa hari sebelum ini ya. Dan aku ngeliat that's okay, nggak masalah, nggak perlu menyalahkan diri sendiri ya. Mungkin kenapa aku harus menangisi seseorang yang udah
nggak ada di hidup aku, atau memang kamu udah nggak berharap dengan dia, nggak ada harapan, tapi kenapa ketangisannya masih ada? Itu karena proses pelepasan, ya. Dan proses pelepasan itu nggak sebentar, ya, butuh waktu, ya, dan nggak ada yang bisa memanipulasi waktu. Dan semakin kau memikirkan akan hal itu, hanya akan buat kamu sakit, ya. Jadi memang kamu lebih baik pick up atau lebih attract untuk sesuatu yang buat kamu bisa lupa akan hal itu, ya. Jadi memang untuk memperbaiki mood kamu banyak melakukan apapun yang buat kamu happy gitu, ya. Jadi memang mood kamu agak kurang karena rasa itu muncul, ya, tapi rasa bersyukurnya juga bagus, kencang. Ini sebenarnya seimbang untuk membuat kamu nggak begitu jatuh, ya. Dan aku ngeliat bersih-bersih tempat ini sebenarnya karma yang baik, ya, karena planet Saturn itu digambarkan oleh debu, ya, ataupun kotoran-kotoran di rumah kita, di kamar kita. Jadi semakin sering kamu bersihkan kamar kamu, debu di kamar kamu, ya, rasa hidup kamu akan lebih ringan. Aku sendiri udah praktekkan itu, ya, walaupun aku belum pernah bicarakan di channelku, tapi baru ini aku bicarakan, ya. Tapi pastinya itu cukup membantu, dimana kamu ngerasa cukup, ya, lebih ringan dan bergeraklah, ya. Jadi walaupun kamu ngerasa lemah, capek, ada energi seseorang yang depresi di sini, ya, kamu tetap harus bergerak. Jangan diamkan diri kamu, walaupun capek, lelah, ya, at least bergeraklah di dalam kamar kamu. Itu aja, ya. Kalaupun kamu nggak bisa untuk mengurus rumah, setidaknya di kamar kamu, gitu, ya. Dan ada The Magician. Aku ngeliat bakal banyak hal magic yang terjadi di hidup kamu, ya, menunggu di 2021, ya, untuk kamu fulfill, untuk kamu rasakan. So are you ready about it, ya? Apakah kamu siap? Jadi sembari menyiapkan diri kamu, itulah kenapa di akhir tahun ini kamu bakal ngerasa cukup kencang ups and down-nya, karena memang aku bisa bilang juga beberapa planet bakal kencang, ya, seperti Capricorn, Jupiter, Saturn, dan Pluto bakal kencang di Desember ini, ya. Sekitar tanggal berapa aku lupa, namun yang pastinya itu pasti bakal kasih dampak besar, dan kencangnya di Capricorn, ya. Dan itu pasti bakal berdampak bukan hanya yang Capricorn aja, tapi kita semua, ya, siapapun itu, karena kita juga di bawah pengaruh planet yang sama, hanya beda ausisnya. Oke, kita lihat lagi oracle-nya. I'm patient, knowing that whatever is of the highest good is coming to me. See, aku ngeliat energi ini bakal membawa hal yang baik, di mana kamu menjadi lebih sabar, lebih tenang, karena kamu udah tahu apapun yang memang terbaik itu sedang datang dan memang untuk kamu. It's just a matter of time. Ini hanya masalah waktu. Ada spiritual alignment puts my manifestation into motion. Jadi manifestasi apapun yang kamu lakukan, baik dan buruk, memang bakal kamu dapatkan, ya. Kamu tahu akan hal itu. Jadi secara nggak sadar kan kita memang manifestasi akan hal buruk juga loh, tapi kita nggak sadar. Aku pun sering, ya. Dan akhirnya bakal jadi dampak dan karma gak baik ke diri sendiri. Jadi memang jika kita terkadang nggak bisa ngontrol apa yang nggak kita sadari, kenapa kita nggak mengontrol apa yang bisa kita sadari, ya. Jadi manifestasikan hal-hal yang baik untuk diri sendiri, ya. Entah mendoakan
hal yang terbaik untuk sesama, ya meditasi, apapun juga hal yang membuat kamu tenang, ya, membuat diri kamu lebih tenang, sabar, yoga, meditasi, ya. I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. Ketakutan kamu benar-benar mengarah hilang, ya, Cancer. In stillness I receive. Ini memang energi yang kamu bakal nyampe untuk masa yang hidup di masa sekarang. Jadi bagi kalian yang belum nyampe ke masa ini, mungkin gak akan resonate dan gak akan paham dengan apa yang aku bilang. Namun yang pasti kamu bakal nyampe di masa yang kamu udah walaupun tertrigger akan suatu hal, kamu masih bisa mengontrolnya. Dan kamu masih lebih tenang, ya, masih bisa memilih apa yang manifestasi apa yang ingin kamu buat, dan ketakutan itu nggak jadi alasan lagi, tapi justru cinta terhadap diri sendiri, ya. Ini cinta yang terhadap diri sendiri yang bakal kencang, ya, Cancer. I trust that my powerful intention combined with my faith are enough to allow my vision to become my reality. Kepercayaan kamu terhadap Tuhan, terhadap semesta, ya, apapun sebutannya, ya, apapun juga bakal meningkat, ya, dan kamu bakal lebih spiritual, dan that's good, ya. Itu bagus untuk mental kamu, ya, terutama kamu bakal ngerasa hidup itu jauh lebih bermakna daripada sebelumnya, ya. Ini energi seseorang yang seperti dibuka matanya, dilihat dengan jelas, ya, kalau kehidupan itu sebenarnya baik adanya. Yang membuat sakit, kecewa, ribet, ya, itu memang manusianya sendiri, ya. Namun itulah yang menjadi pelajaran terbesar, itu yang harus kita ambil. Kita lihat tarotnya. Lihat tarot kedua, ada Nine of Swords. Oke. Masa-masa ini membuat kamu bakal sulit tidur, ya. Kenapa? Hal-hal yang menyakitkan juga datang, ya. Masa-masa self doubt, ya, masa-masa kamu bakal meragukan diri kamu sendiri. Dan ada Four of Pentacles, Seven of Swords, wow, Nine of Wands. Namun aku ngelihat kamu bakal mampu untuk melewatinya, ya, karena ini akan membuat kamu set boundaries kamu. Boundaries kamu adalah batasan-batasan kamu ke diri kamu sendiri. Jadi kamu gak lagi investasi atau manifestasikan diri ke hal yang kamu tahu akan nyakitin kamu. Kamu gak lagi berharap dengan hal-hal yang kamu tahu hasilnya gimana. Walaupun sakit, walaupun kecewa, ya, aku ngeliat kamu udah bisa ngeliat dengan oh kalau aku begini bakal gini hasilnya, ya. Dan kalau aku terlalu overthinking bakal begini. Kalau aku terlalu milih-milih bakal begini. Dan kalau aku terlalu menuntut pasangan aku untuk selalu dekat sama aku yang bakal sakit sendiri. So self doubt ini membantu kamu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kamu sendiri, ya. Oke, dan ada Queen of Cups, The World. Kamu melihat apa sih dunia itu sebenarnya? Kamu bakal ngeliat dengan jelas, terutama di 2021, ya. Dunia ini bekerjanya gimana sih? Jalannya itu gimana sih? Spiritualitas itu gimana sih? Kamu bakal ngeliat dengan jelas, ya. Tapi untuk melihat dengan jelas itu, ya, memang kamu harus ngerasakan dulu kekecewaan yang dalam, ya. Di Empress, ya.
dan itu bakal melahirkan diri kamu yang memang the best version of yourself ya. Bakal mengeluarkan diri kamu yang terbaik dari yang gak kamu sangka-sangka. Dan di the bottom of the decknya ada Queen of Pentacles. Aku lihat kamu bakal bisa mengambil alih hidup kamu, lebih berkomitmen dengan diri kamu sendiri, bahkan menjadi strong woman atau strong man yang gak pernah kamu temui selama ini. That's good ya. Oke. Aku ngerasa pesannya udah cukup dapat ya oleh bacaan tadi, tapi aku tetap pengen buka oracle-nya ya. Pesan semesta untuk Cancer. Ada Pillar of Light, your vibration is rising, you are the oracle. Wow. The ever unfolding rose, crack open. It's happening for you, not to you. Star Mother, how can you mother yourself? Seperti yang aku bilang ya, energi kamu bakal meningkat karena masuk masa spiritualitas yang makin dalam, dan apapun yang terjadi ya, memang terjadi karena diri kamu sendiri, bukan untuk kamu. Jadi gini, karma yang terjadi memang ada dari saat kamu lahir. Apapun hal buruk, hal baik yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, yang masih terbayang-bayang, itu terjadi karena memang udah ada di dalam kamu, istilahnya ada di dalam DNA karmanya kamu, itu sudah ada ya. Jadi kamu menghindar kemanapun gak akan bisa ya. Namun itu bakal membawa kamu ke dalam diri kamu yang lebih baik, bisa dibilang sempurna untuk diri kamu sendiri, dan kamu bakal ngelihat dimana kamu bisa untuk ngehandle diri kamu sendiri menjadi strong ya. Sisi feminin kamu bakal kencang di sini ya. Jadi memang pesan semesta untuk kamu adalah tetaplah di jalan ini ya. Mau seragu apapun ya, kamu ada di jalan yang tepat ya, because you are the oracle. Okay, so that's it. Think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di Instagram, Twitter, atau ya Instagram, Twitter, atau email di bawah sini. Oke ya, untuk paid personal ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.